Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan pada video pembelajaran sebelumnya. Kali ini kita akan membahas mengenai materi pesawat sederhana, jenis katrol, bidang miring, dan roda berporos. Baiklah anak-anakku sekalian, langsung saja kita simak video kita kali ini. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi pesawat sederhana jenis tuas. Nah, sekarang kita masuk ke jenis pesawat sederhana yang kedua, yaitu katrol. Anak-anakku sekalian, pernah tidak mengamati ketika ada orang yang mengambil air dari sumur, kemudian orang itu menggunakan sebuah roda yang dililit dengan seutas tali? Nah, tanpa sadar, ternyata yang anak-anakku perhatikan atau yang anak-anakku sekalian pernah amati, itulah yang kita kenal dengan istilah katrol. Jadi, katrol di sini diartikan sebagai jenis pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Nah, ada beberapa jenis katrol yang bisa kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada yang disebut dengan katrol tetap. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan katrol bebas, dan yang ketiga ada yang disebut dengan katrol majemuk. Sekarang kita akan membahas mulai dari jenis katrol yang pertama, yaitu katrol tetap. Apa sih katrol tetap itu? Nah, dari pengertiannya saja atau dari namanya saja kita sudah mengetahui bahwa katrol tetap ini adalah katrol yang ketika digunakan katrolnya tidak bergerak atau tidak berpindah tempat. Nah, katrol ini biasanya anak-anakku sekalian temukan pada tiang bendera ketika kita ingin mengibarkan bendera atau menaikkan bendera. Biasanya pada tiang bendera itu kita letakkan jenis katrol tetap. Ini untuk memudahkan kita ketika menarik bendera naik ke atas tiang bendera. Kemudian contoh lain, anak-anakku sekalian bisa lihat pula ketika menimba air pada sumur. Biasanya pada sumur akan digunakan katrol tetap. Nah, ini digunakan untuk memudahkan orang atau memudahkan seseorang mengangkat atau menimba air dari dalam sumur. Sama halnya dengan tuas, pada katrol kita juga dapat menentukan berapa keuntungan mekanis dari pesawat sederhana atau katrol, yaitu dengan menggunakan rumus KM sama dengan W per F, di mana W adalah berat benda dalam satuan Newton, dan F adalah gaya kuasa dalam satuan Newton. Nah, untuk jenis katrol yang pertama, keuntungan mekanis yang dimiliki itu sama dengan 1. Apa arti keuntungan mekanis sama dengan 1? Ini berarti bahwa besarnya gaya kuasa yang kita keluarkan itu sama saja dengan besarnya beban atau berat benda. Nah, keuntungan yang kita miliki di sini hanya karena adanya perubahan arah gaya. Yang awalnya kita menarik benda dari arah bawah ke arah atas, ketika menggunakan katrol tetap, kita menarik benda dari arah atas ke arah bawah. Nah, ini tentunya akan lebih mempermudah kita ketika menarik atau mengangkat beban yang lebih berat. Sekarang kita masuk ke jenis katrol yang kedua, yaitu katrol bebas. Katrol bebas di sini diartikan sebagai jenis katrol yang berpindah tempat atau bergerak bebas ketika sedang digunakan. Nah, keuntungan mekanis pada katrol bebas ini bernilai 2, yang artinya besarnya gaya kuasa yang kita keluarkan ketika mengangkat beban itu bernilai setengah dari berat benda.
Nah, adapun contoh dari katrol bebas ini dapat anak-anakku sekalian lihat pada alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. Kemudian dapat pula kita amati ketika tukang bangunan mengangkat pasir atau memindahkan pasir dari gedung yang satu ke gedung yang lainnya. Adapun jenis katrol yang ketiga disebut dengan katrol majemuk. Yang mana sih katrol majemuk itu? Katrol majemuk ini adalah katrol gabungan antara katrol tetap dan juga katrol bebas. Jadi, pada katrol majemuk ini terdapat dua jenis katrol. Pada bagian atas biasanya diletakkan jenis katrol tetap, sedangkan pada bagian bawahnya adalah jenis katrol bebas. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk adalah sama dengan jumlah tali sejajar atau sama dengan banyaknya katrol yang digunakan untuk mengangkat benda. Nah, sebagai ilustrasinya, anak-anakku sekalian bisa lihat pada gambar di samping ini. Nah, untuk katrol jenis majemuk atau katrol majemuk, ini biasanya digunakan dalam bidang industri untuk membantu mengangkat alat-alat yang berat. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai apa itu katrol dan jenis-jenis katrol. Ternyata katrol itu tidak sebatas yang biasa anak-anakku sekalian lihat pada tiang bendera dan juga pada sumur. Ternyata pemanfaatan katrol ini sangat luas dan juga dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis pesawat sederhana yang ketiga, yaitu bidang miring. Sekarang silakan anak-anakku perhatikan gambar di samping ini. Kira-kira pada di gambar di samping ini, gambar yang mana sih yang menyebabkan kita mengangkat benda lebih mudah? Gambar yang A atau gambar yang B? Saya yakin anak-anakku sekalian pasti sepakat bahwa gambar yang menunjukkan kita akan menjadi lebih mudah untuk mengangkat benda atau beban itu adalah gambar B. Kenapa ya kira-kira? Supaya anak-anakku sekalian tidak penasaran, mari kita simak penjelasan berikutnya. Sekarang kita akan membahas apa sih bidang miring itu? Bidang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan datarnya. Nah, itu pengertian dari bidang miring. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan berapa gaya yang kita keluarkan ketika mengangkat benda pada bidang miring dapat digunakan rumus seperti di samping ini. F sama dengan W dikali H dibagi S, di mana W adalah berat benda, H adalah tinggi bidang miring, sedangkan S adalah panjang bidang miring. Nah, dari rumus ini dapat kita lihat bahwa besar gaya yang kita keluarkan itu berbanding lurus dengan tinggi bidang miring. Ini berarti semakin landai suatu bidang miring, maka besar gaya yang kita keluarkan juga akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam suatu bidang miring, maka besarnya gaya yang kita keluarkan juga akan semakin besar. Nah, selain rumus untuk menentukan besarnya gaya yang kita keluarkan ketika menggunakan bidang miring, kita juga dapat mengetahui berapa keuntungan mekanis yang kita peroleh ketika menggunakan bidang miring. Nah, untuk menentukan keuntungan mekanis ini, kita dapat menggunakan rumus Km sama dengan W per F atau Km sama dengan S per H. Ya, jadi inilah rumus yang kita gunakan untuk menentukan keuntungan mekanis.
Agar anak-anakku sekalian tidak bingung mengenai cara penggunaan rumus pada bidang miring, mari kita simak beberapa contoh soal berikut ini. Wildan ingin memindahkan sebuah beban yang masanya 5 kg ke dalam mobil. Agar lebih mudah, ia mengambil sebuah papan dengan panjang 5 meter, kemudian ia sandarkan di atas bak mobil dengan ketinggian 100 cm dari atas tanah. Hitunglah berapa gaya yang dikeluarkan Wildan untuk memindahkan beban tersebut. Berapa keuntungan mekanis bidang miring tersebut, di mana G atau konstanta gravitasi sama dengan 10 meter per second pangkat 2. Untuk menyelesaikan soal ini, kita terlebih dahulu harus mengidentifikasi apa saja yang diketahui pada soal. Yang pertama diketahui massa beban atau M sama dengan 5 kg, panjang bidang miring atau S sama dengan 5 meter, kemudian ketinggian bidang miring atau H sama dengan 100 cm. Nah, karena satuan panjang bidang miring dan ketinggian bidang miring di sini berbeda, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu satuannya. 100 cm kita ubah ke dalam satuan meter sama dengan 1 meter. Kemudian G atau konstanta gravitasi sama dengan 10 meter per second pangkat 2. Ditanyakan yang pertama, berapa gaya yang dikeluarkan Wildan atau F? Kemudian yang kedua, berapa keuntungan mekanis bidang miring atau KM? Penyelesaian, kita mulai jawab dari soal yang pertama, yaitu F atau gaya yang diberikan oleh Wildan untuk mengangkat beban tersebut. Nah, pada penjelasan sebelumnya telah kita ketahui bahwa besarnya F sama dengan W dikali H dibagi S. Nah, pada rumus ini ternyata besaran W belum diketahui pada soal. Untuk itu, kita harus terlebih dahulu mencari berapa nilai W atau berat benda. Pada pembahasan sebelumnya tentang gaya, kita sudah mengetahui bahwa untuk mencari berat benda itu sama dengan massa dikali konstanta gravitasi atau M dikali G sama dengan 5 kg dikali 10 meter per second pangkat 2, W sama dengan 50 Newton. Nah, kita kembali ke rumus awal, F sama dengan W dikali H dibagi S. Sekarang kita ganti nilai masing-masing besaran sama dengan 50 Newton dikali 1 meter dibagi 5 meter. F sama dengan 10 Newton. Jadi besar gaya yang dikeluarkan Wildan untuk mengangkat beban tersebut sama dengan 10 Newton. Nah, sekarang kita jawab soal yang bagian B atau yang kedua, yaitu mencari keuntungan mekanis atau KM. Di sini kita bisa menggunakan rumus KM sama dengan W dibagi F. Tinggal kita ganti nilainya. 50 Newton dibagi 10 Newton sama dengan 5 kali. Nah, keuntungan mekanis 5 ini menandakan bahwa besarnya keuntungan atau gaya yang kita keluarkan ketika menggunakan bidang miring itu hanya 1/5 kali dari berat benda. Pemanfaatan prinsip bidang miring ternyata dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari loh anak hebat. Nah, beberapa contoh diantaranya dapat kita lihat, misalnya yang pertama pembuatan tangga yang bertingkat-tingkat atau berkelok-kelok. Kemudian yang kedua, jalanan yang dibuat meliuk-liuk pada daerah pegunungan. Kemudian yang ketiga,
papan yang dimiringkan ketika kita ingin mengangkat atau menaikkan beban yang berat. Nah, ketiga contoh ini merupakan atau menggunakan prinsip dari bidang miring, di mana dengan adanya penggunaan prinsip bidang miring ini, maka pekerjaan kita akan menjadi lebih mudah. Nah, selain dari ketiga contoh tadi, ternyata penggunaan prinsip bidang miring kita dapat temui pula pada beberapa perkakas. Misalnya pada pisau, kemudian pada cutter, pada paku, pada bagian permukaan obeng, kemudian pada alat pemahat kayu, kemudian pada sekrup, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, semua ini adalah jenis alat-alat yang menggunakan prinsip bidang miring. Sehingga ketika menggunakan alat-alat ini, maka dapat mempermudah atau memudahkan manusia dalam melakukan suatu pekerjaan. Jenis pesawat sederhana yang keempat yaitu roda berporos. Roda berporos adalah jenis pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Nah, ini pengertian dari roda berporos. Adapun manfaat dari pesawat sederhana jenis roda berporos yaitu dapat memperbesar kecepatan dan gaya. Nah, ada beberapa contoh pemanfaatan roda berporos dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dapat kita lihat pada sepeda, kemudian pada motor, mobil, kursi roda, sepatu roda, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Untuk menghitung berapa keuntungan mekanis pada roda berporos, dapat kita gunakan rumus KM sama dengan jari-jari roda dibagi jari-jari poros. Nah, di sini kita bisa mengambil contoh pada sepeda balap. Jika kita menyetel gear belakang pada jari-jari yang ukurannya paling kecil, maka sepeda balap ini akan melaju dengan cepat. Sebaliknya, jika kita menyetel gear roda belakang pada jari-jari yang ukurannya besar, maka sepeda ini akan melaju dengan lambat. Nah, ini adalah salah satu aplikasi atau penerapan roda berporos dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian pembahasan kita untuk materi pesawat sederhana, jenis katrol, bidang miring, dan roda berporos. Saya berharap anak-anakku sekalian dapat memahami materi ini dengan baik dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan anak-anakku sekalian mengenai pesawat sederhana. Ibu tutup pertemuan kita kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.